UTS tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Nah, nanti bisa latihan dari situ lagi, mungkin kalau masih ada waktu review sama coba mengerjakan UTS mulai 2 tahun lalu dan 3 tahun lalu sampai seterusnya gitu. Juga kalau misalnya nggak tahu sih, yang kalian dikasih tahu nggak yang buat soal siapa gitu? Atau enggak? Kalau kurang misalnya, apakah dikasih tahu yang buat soal siapa? kurang Enggak. tahu Kak. Oke, kalau nggak tahu ya cari amannya belajar dari materi aja. Cuma kalau yang buat dari kelas sebelah biasanya diambilnya dari pengembangan soal-soal latihannya ya. Cuma kalau yang buat campuran, nah itu eh oh ya kan yang buat Pak UH ya. Dari tahun ke tahun sih kalau yang buat Pak UH sih biasanya diadaptasi dari soal latihannya ya. Nah mungkin bisa tanya-tanya juga ke kelas sebelah tentang soal latihannya. Oke, mungkin itu. Nah, di sini untuk prinsip sarang merpati sebenarnya teoremanya hanya ada 4 ya. 4, di mana dia memang yang mendasari adalah saat ada yang mengamati burung merpati yang akan masuk ke sarang gitu. Nah, kalau di sini yang teorema 6.1 mengatakan kalau ada n+1 merpati yang masuk dalam n sarang, maka ada satu sarang ditempati oleh setidaknya 2 merpati. Mengapa ini bisa terjadi? Karena dari prinsip sarang merpati ini kita mencari worst case-nya atau kasus terburuk yang mungkin bisa terjadi. Nah, kalau yang di teorema 6.1 ini, kasus terburuknya kan saat masing-masing sarang terisi oleh satu merpati dulu gitu ya. Nah, jadi misal di sini ada sarang 1, sarang 2, dan seterusnya sampai ada N gitu ya. Nah, kasus terburuknya untuk yang di sini kan masing-masing sarang ada satu merpati, ini 1, dan nanti sampai yang di N juga ada 1. Nah, tapi kalau di total baru hanya ada N merpati. Padahal di sini kan ada N+1 merpati. Maka dapat dipastikan bahwa ada satu sarang yang ditempati oleh setidaknya 2 merpati. Itu dasarnya. Kemudian yang teorema 6.2 ini pengembangan dari yang 6.1, dimana kalau ada M merpati yang dimasukkan ke dalam N sarang dengan M lebih dari N, maka paling sedikit ada satu sarang yang ditempati oleh setidaknya 2 merpati. Ya sama ya caranya kayak tadi, dicari kasus terburuknya, dimana kalau misalnya masing-masing sarang itu ditempati satu merpati, berarti kan totalnya baru ada N. Padahal merpatinya ada M, di mana M-nya lebih besar dari N. Maka pasti paling sedikit ada satu sarang yang ditempati oleh 2 merpati. Kemudian yang 6.3 itu sebenarnya sama ya, cuma perbedaan dalam jumlah merpati yang dimasukkan sama banyak sarangnya gitu. Nah, di sini kalau ada Mn+1 merpati masuk dalam N sarang sama, kan berarti di sini kasus terburuknya beda ya sama yang sebelumnya. Kasus terburuknya di sini kalau misalnya masing-masing sarang ditempati oleh M merpati. Nah, kalau masing-masing sarang ditempati oleh M merpati, berarti kan uh, baru ada Mn merpati ya. MN. Padahal di situ yang merpatinya yang akan masuk itu ada Mn+1. Berarti pasti ada satu sarang yang berisi setidaknya M+1 merpati. Kayak gitu. Nah, ini juga pengembangan dari teorema-teorema sebelumnya. Kalau misalnya ada M merpati yang dimasukkan dalam N sarang dengan M lebih besar dari N, maka terdapat paling sedikit satu sarang yang berisi paling sedikit ini dibaca selling dari M per N, dan terdapat paling sedikit satu sarang yang berisi paling banyak core dari M per N. Kayak gitu. Nah, pada umumnya kalau prinsip sarang merpati itu ya mencari kasus terburuknya atau worst case-nya, tapi pengembangan soalnya bisa bermacam-macam ya, dan mungkin bisa dikombinasikan dengan materi lainnya yang sudah kalian pelajari. Terus materinya untuk prinsip sarang merpati mungkin itu. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan terkait materinya?
Oke, kalau nggak ada, seperti biasa kita bisa langsung coba latihan soal ya. Dari ini yang nomor 1 UTS 2 tahun lalu, yang nomor 2 tuh UTS angkatanku. Kemudian nomor 3, 4 itu aku ambil dari soal kuisku. Nah, tapi ini ada di PPT-nya di Menara Ilmu, dan ini UTS dari tahun-tahun yang 2013-an kalau nggak salah. Tuh. Oke. Mungkin aku bisa langsung coba aja yang nomor 1, karena tadi mulainya juga agak telat, jadi biar nanti selesainya telatnya nggak lama. Oke, yang nomor 1 di sini kan diketahui suatu kotak berisi 20 bola merah dan 22 bola biru. Oke. Terus kemudian yang A, kita langsung aja ya. Nah, akan dicari banyak bola minimal yang harus diambil agar setidaknya ada 4 bola berwarna sama. Oke, seperti biasa kan kalau prinsip matematik kita harus mencari worst-case-nya ya. Perhatikan bahwa kasus terburuk adalah saat terambil 6 bola dengan 3 berwarna merah dan 3 berwarna biru. Oke. Nah, akibatnya saat diambil 7 bola, pasti ini tinggal kita, kalau gampangnya kita copy dari sini. Nah, oke, yang A kayak gitu ya. Kan kita mau ada setidaknya 4 bola berwarna sama. Nah, kasus terburuk untuk soal ini adalah saat kita mengambil 6 bola tapi warnanya tuh 3 merah, 3 biru. Nah, saat kita ngambil 1 bola lagi, kalau misalnya kita dapatnya warna merah, maka 4 bola berwarna samanya itu 4 merah. Kemudian kalau dapatnya warna biru, berarti yang sama warna biru, ada 4 bola gitu. Jadi minimal harus mengambil banyak bola minimal harus diambil adalah 7 gitu ya. Itu yang A. Kemudian yang B, berapa minimal 9 bola ini? Ambil minimal 4 bola biru. Oke, ini kita copy dulu biar cepat. Kan banyak bola ini harus diambil agar setidaknya ada 4 bola berwarna biru ya. Oke.
Nah, kasus buruknya ini tuh adalah saat kita mengambil tapi itu dapatnya sampai bola merahnya habis gitu. Nah, di sini kan banyak bola merahnya ada 20 ya. Nah, berarti kasus buruknya adalah saat kita dapat 20 bola berwarna merah dan 3 berwarna biru. Tuh. Jadi saat kita ngambil 23 bola tuh kayak dapatnya merah terus gitu, dan yang biru itu cuma ada 3. Padahal kan kita pengen ada 4 bola berwarna biru ya setidaknya. Nah, tuh. Terus ini juga mirip kata-katanya. Oke, di sini. Oke, itu untuk yang nomor 1 mungkin bisa dipahamin dulu sambil kalau mau ditanyain boleh ya. Mungkin sekitar 2 atau 3 menit nanti kita bahas nomor 2. Permisi Kak, izin bertanya. Iya, gimana? Itu kan yang untuk A, itu kan untuk kasus terburuknya itu kan terambil 6 bola dengan 3 berwarna merah dan 3 berwarna biru. Iya. Itu. Nah, itu kan selanjutnya itu akibatnya saat diambil 7 bola, pasti setidaknya ada 4 bola berwarna sama. Nah, itu Kak, apakah cuma kemungkinan Kak? Apakah cuma apa? Maaf, kurang terdengar soalnya. Kemungkinan. Dan kenapa harus 7 bola? Gitu, maaf ya Kak. Oh, kenapa harus 7 bola gitu ya? Iya, yang selanjutnya juga gitu. Itu kan kayak di plus 1 gitu ya. Yang Iya. awal kan 6 bola, yang kedua itu 24 bola. Begitu Kak. Terima kasih. Oke. Mungkin kita coba mengamati dari yang nomor 1A dulu ya. Nanti yang nomor 1B serupa. Kan di sini kita mau ngambil bola, tapi kan minimal ya. Nah, tapi syaratnya di sini kan ada 4 bola yang berwarna sama. Nah, di sini coba kita kenapa harus 7 ya? Kan kalau ini masih bisa
untuk memahami bisa coba di kalau misalnya dia ngambilnya kurang dari 7 gitu. Tulis di mana ya? Sebenarnya ini versi pejabat kok disebut di sini aja. Nah, sebenarnya tuh versi cara apa ya? Cara bukan PHP-nya tuh kan ini kan kita coba satu-satu, tapi kan apa ya? Kalau misal angkanya besar kan apa tidak efektif gitu kan. Nah, coba yang A itu, bentar, kita kalau mengambil satu bola berarti kan kemungkinannya cuma kita bisa dapat biru atau merah kan. Nah, berarti kan belum memenuhi apa yang diminta di soal kan, dimana ada 4 bola yang berwarna sama. Nah, secara serupa kalau kita ambil 2 bola pun begitu ya kan, karena kan bisa dapatnya sebenarnya ini cara ininya sih, cara biasanya, atau biru merah kan, belum ada yang 4 berwarna sama tuh. Nah, kalau 3 juga serupa ya, 3 bola, karena maksimal aja dia cuma bisa 3 berwarna sama kan. Nah, ini bisa BBB, nanti bisa di list sendiri ya, ini bisa MMM. Bentar. Dan nanti apa diteruskan. Nah, di sini saat diambil 4 bola, sebenarnya kan dia bisa sama ya, B semua gini. Tapi itu tuh tidak menjamin karena kan mengambilnya secara acak. Jadi kita tidak bisa melihat terus kalau kita ngambil 4 bola bisa milih warnanya misal biru semua atau merah semua gitu kan. Nah, bisa aja kita dapatnya itu ini kan, biru, merah. Nah, saat kita ngambil 4 bola tapi yang terambil itu biru, merah, maka kan nggak memenuhi pernyataan di soal kan, bahwa setidaknya ada 4 bola yang berwarna sama. Berarti itu saat kita ngambil 4 bola itu masih belum memenuhi kondisi soal gitu. Karena kan kita tidak dapat tadi ya, karena ngambilnya secara acak, jadi kita kayak nggak bisa, oh kalau ngambil 4 bola kita bisa milih biru semua gitu. Jadi itu kayak apa ya, bagaimanapun kemungkinan yang didapat dari pengambilan itu harus memenuhi kondisi di soal gitu. Maksudnya gitu. Nah, secara serupa kalau saat diambil ini juga nanti bawahnya ada sesuatu apa, ini yang lain coba dicari sendiri. Ini saat diambil 5 bola, dia juga bisa nggak memenuhi kondisi soal saat terambilnya misal biru, merah. Ini kan nggak memenuhi kondisi soal kan, bahwa ada 4 warna yang sama. Tuh. Saat diambil 6 bola pun demikian kan, bisa jadi dapatnya BBB, MMM ya. Nah, ini kan juga masih belum memenuhi kondisi soal. Tuh. Nah, saat diambil 7 bola, okay. Nah, di sini kan list kemungkinannya dia bisa terambil 7 biru, 6 biru, 1 merah, 5 biru, 2 merah, 4 biru, 3 merah, kemudian 3 merah, 4 biru, 2 merah, 5 biru, 1 merah, 6 biru, 7 merah. Nah, ini kok kita list ya. Nah, saat kita mengambil 7 bola, apapun apa ya namanya, ini kan kemungkinan terambilnya ada ini kan, bisa dapat 7 bola, 6 bola, 1 merah, dan seterusnya sampai 7 merah ini. Nah, apapun kemungkinan yang kita ambil gitu, ambil bolanya, pasti ada 3 yang berwarna sama. Kalau yang 7 biru ini kan jelas ada setidaknya, tadi kita berapa sih, 4 ya? Oh ya, setidaknya 4 yang berwarna sama kan. Kemudian di 6 biru juga ada, 5 biru juga, 5 biru 2 merah juga kita ada di 5 birunya. Di sini pun begitu kan ya, ada 4 biru. Di sini ada 4 bentar, ini kok berbalik doang, ini salah ya, ini biru merah. Oke. Ini 3 biru merah. Oke.
Nah, ini kan kalau misalnya di sini 4 birunya kan berwarna sama. Nah, kalau yang di 3 biru 4 merah, memang birunya nggak ada 4, tapi kan merahnya jadi ada 4 gitu kan. Terus kalau 2 biru 5 merah juga dari 5 merahnya. Terus kalau 1 biru 6 merah dari 6 merahnya. 7 merahnya juga pasti ada 4 yang berwarna sama gitu. Jadi itu intinya dari soal PHP ya. Itu tuh eh, saat mengambil misalkan katakan N bola, apapun kemungkinan bola yang terambil itu pasti memenuhi kondisi soal gitu. Nah, saat misalnya kalian mengambil bola tapi ada satu aja yang nggak memenuhi kondisi soal, misalnya yang 6 bola ini ya. Ini kalau kalian list tuh memenuhi kondisi soal semua kecuali yang saat dapat 3 bola 3 merah. 3 biru 3 merah. Nah, saat dapat 3 biru 3 merah kan nggak memenuhi kondisi soal. Berarti apa namanya? Ya 6 bola ini eh, belum sesuai yang diminta soal gitu. Nah, saat 7 bola barulah dia memenuhi karena apapun kemungkinan yang terambil pasti bisa terdapat setidaknya 4 bola yang berwarna sama. Tuh. Nah, versi nulis PHP-nya yang bawah. Jadi kayak kita terus mencari workcase-nya gitu. Workcase-nya tuh ya saat kita mengambil 6 bola tapi tadi ya kan kita workcase-nya sama mengambil 6 bola tapi warnanya 3 merah 3 biru itu. Apakah menjawab? Yang B juga serupa ya. Kalau misalnya kalian ngambil 2-3 bola, nanti kan ada satu kasus yang enggak, satu kemungkinan yang nggak memenuhi, yaitu saat terambilnya 20 merah 3 biru. Itu belum memenuhi yang diminta soal di mana ada 4 bola berwarna biru kan. Nah, kalau 24 bola kalian coba list kemungkinan bola yang terambil pasti memenuhi ada 4 bola yang setidaknya ada 4 bola yang berwarna biru. Seperti itu. Oke, Baik, harusnya sudah menjawab lah ya. sudah menjawab. Terima kasih. Oke. Ya kalau misalnya masih bingung dan angkanya kira-kira kecil ya silakan kalau mau di list kayak gini ya. Tapi menghabiskan waktu ini yang satu lah. Bentar ini dipindah ke bawah atau di atas? Sudah di atas saja. Oke, sekarang kita coba yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 ini sebenarnya soal tahunku, tapi dulu aku juga nggak selesai nemu idenya gitu, karena memang waktunya kurang ya menurutku ya. Tapi sudah nulis beberapa sih gitu. Nah, jadi besok usahakan kalau misal soalnya memang bisa ya kerjakan dengan cepat ya, baik menulis maupun menghitungnya biar nanti ada waktu buat nyocokin jawaban juga ya. Nah, di sini kan akan ditunjukkan kalau di antara 10 titik dalam lingkaran ya. Dalam lingkaran dengan diameternya 5, setidaknya terdapat 2 titik dengan jarak kurang dari sama dengan 2. Nah, ini termasuk soal pengembangan dari yang PHP dan menurutku ya ini jauh lebih susah dari tahun lalu ya. Ini kalau yang tahun lalu tuh mungkin nyari workcase-nya doang. Kalau nomor 2 nih perlu ide juga gimana cara membagi daerahnya. Jadi kalau misalnya biasanya soal PHP yang hubungan dengan peletakan titik dalam suatu bangun yang nggak harus lingkaran, mungkin persegi, segitiga atau yang lainnya, itu harus dicari bagaimana cara membagi daerahnya gitu loh. Nah, di sini ya kalau mau perlahan ya kita kan misal katakanlah dipunyai lingkaran A, D-nya sama dengan 5 kan. Terus kita sebut O itu titik pusatnya.
Oke, ini titik pusatnya. Ini lingkaran A. Oh, itu titik pusatnya. Kita punya, aduh ini kurang. Tuh. Ini kan berarti ini 2,5, ini 2,5 ya. Karena jari-jari lingkaran. Kemudian, nah, idenya di sini kita kan mau cari bahwa kalau meletakkan 10 titik sebarang di lingkaran ini pasti ada 2 titik yang berjarak kurang dari atau sama dengan 2. Biasanya sih kan kalau bisa mengaplikasikan PHP, kita tuh bagi lingkaran ini jadi 9 daerah gitu. Jadi biar ada setidaknya satu daerah yang berisi 2 titik. Nah, jadi kan kalau dalam merpati gitu ya, berarti kan kita punya 10 merpati, titiknya tuh dianggap merpati, kemudian daerah di lingkarannya itu kita sebut sebagai sarangnya misal. Berarti kalau kita punya 9 sarang di sini atau 9 daerah lingkaran, berarti kan pasti ada satu daerah yang terisi oleh 2 merpati atau 2 titik gitu. Nah, cara mencari daerahnya itu yang tidak mudah. Nah, kalau di sini kita bisa buat lingkaran katakanlah B di dalam lingkaran A dengan D-nya sama dengan 2. D-nya sama dengan 2. Berarti kan bentuknya jadi katakanlah ini lingkaran ya. Jelek. Lingkaran, maksudnya lingkaran di tengahnya gini. Ini lingkaran A, ini lingkaran B. Oke. Ini titik pusatnya tadi kan ya. Di sini tuh 1, terus di sini 1,5. Kayak gitu. Nah, di sini kan kita baru punya 2. Nah, biar jadi 9 yang di sini ya, yang di antara lingkaran A dan B aku bagi jadi 8 daerah yang sama gitu. Selanjutnya daerah di dalam lingkaran A dan di luar lingkaran B dibagi menjadi 8 daerah yang sama. Ya, yang sama. Berarti ini jadinya kan kalau kita bagi jadi, ini aku copy aja. Jadinya kayak gini ya, ini kan kita bisa kayak gini ya. Terus ini kita buat di sininya. Oke. Ini daerahnya sama, maksudnya ini di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini itu semuanya sama gitu. Nah, kita udah punya 9 daerah. Nah, berdasarkan PHP saat ada 10 titik yang ditempatkan pada 9 daerah, maka pasti ada satu daerah yang berisi 2 titik. Ini berdasarkan PHP ya. Jadi kita menggunakan PHP-nya di sini. Oke. Nah, sekarang kita cuma perlu melihat 2 kasus, di mana kalau 2 titiknya itu berada di dalam lingkaran B atau berada di
antara ini ya, antara A dan B ini ya. Ini kan identik kan yang daerah di luarnya, jadi kita bisa anggap aja dia ada di sini gitu. Yang lainnya nanti kan analog karena daerahnya sama kan. Nah, yang pertama kita perhatikan bahwa jika dua titik berada di dalam lingkaran B, maka jaraknya pasti kurang dari sama dengan diameternya, karena kan diameter itu kan apa, jarak terjauh dari dua titik yang ada di lingkaran kan, jaraknya kurang dari diameternya si B. Oke, diameternya si B sama dengan 2. Nah, itu juga alasan kenapa tadi kita memilih membuat lingkaran B-nya yang di dalam lingkaran A tuh diameternya 2 ya. Karena kan ini tadi ya, kalau kita, dua titiknya ada di dalam lingkaran B kan pasti jaraknya kurang dari sama dengan diameternya. Dan kita mau dia tuh kurang dari sama dengan 2 gitu. Jadi kita pilih lingkarannya yang diameternya 2. Oke, yang kasus kedua, jika dua titiknya berada di dalam di mana ya, katakanlah berada di daerah yang bentuknya kayak gini kan. Ya udah, aku ambil yang atas aja ya. Nah, dia berada di daerah yang seperti ini gitu. Oke, ini tadi kita sebut aja nih C, D, di sini F, E gitu ya. Nah, dua titik ini kemungkinan kan kita mau cari jaraknya pasti kurang dari sama dengan 2. Nah, maka kita cuma perlu ngecek berapa jarak terjauh dua titik yang ada di dalam daerah ini kan. Nah, dua titik itu bisa memiliki jarak terjauh saat dia berada di titik-titik sudutnya gitu. Nah, berarti kan kita bisa tarik dia kayak gini ya. Ini kita tarik ke sini. Oke. Nanti kan sebenarnya dia bisa juga di CE, tapi kan kalau CE itu akan sama dengan FD. Dan begitu pula kalau CD kan pasti kurang dari FE ya, karena apa nih, istilahnya kelilingnya itu lebih dari FE itu kelilingnya lebih dari CD gitu. Nah, sekarang kita perlu tahu panjang dari FC, FD, dan FE untuk mengetahui mana yang terjauh gitu. Nah, kalau yang terjauh itu aja sudah kurang dari 2, kurang dari sama dengan 2, maka pasti yang lebih dekat itu pasti juga kurang dari 2 gitu kan. Nah, di sini perhatikan bahwa lagi kalau FC itu sama dengan FC itu kan sama dengan di sini pakainya FC, tadi kan pusatnya O ya. FC kan sama dengan FO dikurangi OC. FO dikurangi OC ya. Nah, sama dengan FO-nya kan jari-jarinya yang besar kan, berarti di situ kita punya 2,5 ya. Kurangi 1. Sama dengan 1,5. Ini kurang dari 2. Oke, selanjutnya mungkin ini yang perlu pengembangan juga. Jadi kan kalau lingkaran ini ya, ini lingkarannya kopi. Oke, kita kan sebenarnya bisa membuat dia menjadi segitiga kayak gini ya. Gambarnya ini kurang bagus sih. Ya katakanlah ini segitiganya dulu. Ya kan berarti segitiganya jadi seperti ini ya. Set, ini katakanlah
gimana? Ini berarti di sini lah ya, katakanlah. Oke, di sini kan ketiga punya F, E, kemudian di sini kan pusatnya O, di sini kan berarti C, ini D ya. Nah, ini kan OC-nya tadi 1, ini 1,5 ya. Ini berarti 1,1, 1,5. Kemudian, nah kita kan mau nyari, katakanlah, oh ya ini tarik sekalian deh. Kita mau nyari FE sama FD. Nah, perhatikan bahwa si garis-garis ini, garis-garis jari-jarinya ini kan membagi lingkarannya menjadi 8 daerah ya. Kalau misalnya ini keterusin seret gitu ya, jadi kayak bentuk jari-jari, dia kan membagi 8 daerah. Karena lingkaran, ini kita sebut sudutnya theta ya. Lingkaran dibagi menjadi 8 daerah yang sama, maka kita punya tetanya di sini kan 2pi dibagi 8 atau 45 derajat ya. Nah, sebenarnya untuk nyari, mungkin kalau nyari apa namanya nih, nyari FE dan FD-nya tuh nggak harus pakai cara ini ya. Cuma aku pakainya cara ini. Mungkin kalau ada yang punya cara lain dan lebih singkat boleh. Oke. Nah, kita pakai aturan cos ya. Berarti kan kita punya di sini FE-nya, FE kuadrat sama dengan FO kuadrat ditambah OE kuadrat dikurangi 2 cos 45 dikali FO dikali OE. Ini kan tadi 2,5 kuadrat ya. Ya aku jadiin pecahan aja ya, biar bisa dihitung lebih enak. Atau desimal ya. Desimal juga tidak apa-apa sih. 2,5 kuadrat tambah 2,5 kuadrat dikurangi 2 kali akar 2 per 2 kali 2,5 kali 2,5. Ini kan 6,25 tambah 6,25 dikurangi akar 2 kali 6,25 ya. Oke. Ini kita punya 6,25 kali 2 min akar 2. 2 min akar 2. Oke. Nah, kita tinggal, nah karena besok kan nggak boleh bawa kalkulator ya. Biasanya otomatis itu nggak boleh bawa kalkulator ya. Kemudian, ya kita kan pengen dia kurang dari 2. Mungkin kayaknya harus jadi pecahan aja tuh. Oke, kita punya di sini 25 per 4. Nah, sebenarnya ini kalau enak dijabarin sebenarnya. Oke, enak dijabarin. Ini jadi 12,5 kurangi 6,25 kali akar 2. Nah, sebenarnya itu kalau kalian cek pakai kalkulator, karena kan ini kalau misalnya boleh pakai kalkulator, kita kan bisa cek dia tuh hasilnya kan bentar, ini tadi bener nggak? 2,5. Oke, ya. Dia tuh hasilnya 8,84. Itu kan pakai kalkulator ya. Nah, ini dikira-kira aja. Akar 2 kan dia kan berada, dia kan pasti lebih dari 1 ya. Karena kan dia lebih dari akar 1, tapi dia kurang dari 2. Tuh. Nah, berarti kita bisa tulis, katakanlah di sini kan kita bisa kira-kira ya. Kalau misalnya 1,4 kan jadinya 1,96. Dia kan masih kurang dari akar 2 ya. Nah, berarti kan akar 2 dia berada antara 1,4 kurang dari akar 2 kurang dari, oh enggak, ini ditulis dulu deh.
akar 1,96 kurang dari akar 2 kurang dari akar 2,25. Maka 1,4 kurang dari akar 2 kurang dari berapa ini? 1,5 ya. Berarti otomatis kalau kita kaliin dia sama 6,25, dia kan akan jadi 8,75 kurangi 6,25 kali akar 2 kurangi lebih kecil dari sebentar, ini 1,5 kali 6,25 9,375 ya. Nah, akibatnya 12,5 dikurangi 6,25 kali akar 2 itu akan berada pada interval berapa nih? Berarti kan 12,5 kurangi 8,75. Dia akan berada di interval 3,75 sampai 12,5 kurangi 9,375. Balik ya, ini 3,125. Ini 3, ini berapa? 12 kurangi 3,25. SSX-nya tadi oke, itu benar. Yang ini dikurangi 8,7. Itu 75 ya harusnya. Nah, kita peroleh bahwa si FE kuadratnya itu di antara ini kan. Di antara 3,125 sampai 3,75. Berarti FE kuadratnya kurang dari 4. Otomatis FE-nya kurang dari 2. Oke, sekarang dengan cara serupa kita bisa peroleh juga ini FD. FD kuadratnya sama dengan di sini kan berarti, nah kita mau nyari FD kuadrat. Oke, kita pandang sekarang segitiga FOD. Berarti kan dia akan jadi FO kuadrat plus OD kuadrat kurangi 2 cos 45 FOD. Ini 2,5 kuadrat, OD-nya tadi berapa? OD-nya 1 ya. 21 kuadrat kurangi 2 akar 2 per 2, 2,5, 1. Ini akan jadi 6,25 plus 1 dikurangi 2,5 kali akar 2. 7,25 kurangi 2,5 akar 2. Nah, ini kan kita punya tadi nih ya, kita punya yang ini. Oke, berarti kalau kita kali 2,5 jadi 1,4 kali 2,5 itu 3,5. Yang 1,5 kali 2,5 itu jadi 3,75. Akibatnya oke, kita katakanlah kita cari batasnya dulu ya. Akibatnya berarti kan 7,25 kurangi 3,75. 3,5 kurang dari 7,25, 2,5 kali akar 2 kurang dari 3,2. Nah, ini kok 3,5. Kita potong 7,25, 3,75.
15. Oke. Nah, artinya FD kuadrat kurang dari 4, maka FD-nya kurang dari 2. Nah, di sini kalau misalnya cara lainnya ya kalian cari dulu jarak terjauhnya itu yang mana ya, apakah FD, FE, atau FC. Cuma kalau di caraku ini kan udah mengecek semua bahwa baik FC, FD, dan FE dia kurang dari 2. Oke. Nah, otomatis dua titik yang berada dalam daerah ini tadi, daerah yang ini, dimanapun letaknya pasti kurang dari 2 karena jarak terjauhnya saja juga kurang dari 2. Oke, di sini dengan demikian tadi ini apa? Oke. Jarak dua titik, katakanlah ini daerahnya C ya, daerahnya C atau daerah P jelas P. Jarak dua titik di daerah P kurang dari 2. Nah, dari dua kasus ini kan kalau kasus pertama dia jaraknya kurang dari sama dengan 2, yang kasus kedua jaraknya kurang dari 2. Nah, maka pernyataan soalnya sudah terbukti karena kita mau dia kan setidaknya dapat 2 titik jarak kurang dari atau sama dengan 2. Nanti mungkin bisa ditulis untuk jadinya sendiri. Oke, mungkin kalau misalnya ada yang nemu cara lain, mungkin cara kontradiksi atau apapun itu ya silahkan. Karena balik lagi caranya bisa banyak ya. Cuma ini cara yang kutemukan gitu. Sebenarnya ini juga bisa ada teman-teman yang pakai analit gitu. Jadi kayak misalkan dalam koordinat kartesius gitu. O-nya sebagai titik 0,0 terus nanti dicari titik koordinat dari titik C, F, E, D kemudian pakai rumus jarak 2 titik. Nah, itu juga bisa. Terserah aja sih, kalian kan juga sudah belajar geometri analitik ya. Tuh. Jadi kadang memang matkul lain tuh berguna untuk membantu menyelesaikan suatu soal di matkul yang berbeda gitu. Oke, itu untuk nomor 2 agak panjang dan agak jauh lebih membutuhkan ide daripada yang 2 tahun lalu sih. Ya, dan sebenarnya ini juga nomor 2 ini sama persis kayak latihan yang ada di kelasnya kelas 11 sih, tapi pas itu aku tidak belum tahu kalau misalnya soalnya itu pengembangan dari latihan. Oke, itu untuk nomor 2 mungkin bisa dipahami dulu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan juga boleh. Setelah itu kita lanjut ke nomor 3. Tunggu 2 atau 3 menitan ya.
Oke, mungkin aku lanjut ke nomor 3. Yang nomor 3 tuh sebenarnya soal kuis itu, dan nomor 4 tuh mirip-mirip ya. Jadi kita di sini, dan ini juga termasuk soal yang pengembangan dari PHP, bukan yang kayak UTS 2 tahun lalu ya. Kalau UTS 2 tahun lalu kan tinggal mencari forecast-nya ya. Ini, nah itu yang nomor 3 ini. Oke, kita kan di sini punya bahwa diketahui ya katakanlah ada 37 hari untuk persiapan TS. Oke, untuk persiapan TS, dan waktu persiapannya tidak lebih dari 60 jam. Berarti kan dia kurang dari sama dengan 60 ya. Selain itu, dia juga waktu belajar tabelnya minimal 1 jam. Waktu belajar itu lebih dari 1 per hari. Oke, selanjutnya kan kita mau menunjukkan kan bagaimanapun gini aja lah, akan ditunjukkan jadwal yang disusun akan terdapat periode hari berurutan di mana waktu belajar tepat 13 jam. Oke, sekarang di sini kita misalkan dulu, katakanlah di sini apa? I ya atau P? I aja ya. I itu adalah waktu belajar hari ke I. Ini berarti kan I-nya bisa 1, 2, sampai 37. Jadi itu maksudnya Q1 tuh lama waktu belajar di hari pertama, Q2 tuh lama waktu belajar pada hari kedua, dan seterusnya gitu ya. Nah, dibentuk katakanlah di sini PI itu sama dengan Q1 plus Q2 plus dan seterusnya sampai QI. Oke. Jadi itu PI itu waktu belajar selama I hari gitu ya. Maksudnya kalau 1 kan berarti sama dengan Q1 ya. Kalau P2 kan berarti Q1 plus Q2 gitu. Nah, di sini kita amati, perhatikan bahwa kan pasti kita punya yang jelas 1 kurang dari sama dengan P1 ya. P1 kan sama dengan Q1 ya. Ya, jadi kita tulis dulu deh. Q1 sama dengan P1. Enggak, ini ditulis deh. I-nya lebih dari 1. Oke. Kemudian si P1 itu pasti kurang dari P2.
Karena P2 sendiri kan Q1 tambah Q2 dan Q2-nya lebih dari sama dengan 1 ya dari sini ya. Tuh. Lalu dia juga akan kurang dari P3 dan itu akan berlaku terus sampai kurang dari P37. Nah, P37 itu kan sebenarnya lama waktu belajar dia selama 37 hari kan. Total waktu belajar dia selama 37 hari kan tuh P37. Nah, dari soal kita punya waktu persiapannya tuh kurang dari sama dengan 60. Dan ini kita punya. Oke. Terus idenya di sini karena kita mau mencari periode hari bulan yang waktu belajarnya itu tepat 13 jam, kita di sini juga kita bisa buat dia. Jadi kalau kita tambah 13 semua, jadi seperti ini ya. Kurang dari P37 plus 13 kurang dari 7. Oke, sekarang diperhatikan ini ya, listnya ini ya, P1, P2, enggak nih, belum jadi. Dan selesai sampai P37 dan juga P1 plus 13, P2 plus 13 sampai. Nah, di sini kan banyaknya ini kan ada 74 ya, kan P1 sampai P37 kan ada 37, yang P1 plus 13 sampai P37 plus 13 juga 37, jadi total ada 74. Nah, padahal kita punya batas atasnya ya, maksudnya nilai terbesar dari P37 plus 13 itu kan 73 dan dia paling kecil 1. Berarti kan sebenarnya kita bisa anggap si P1 sampai P37 plus 13 ini kan sebagai merpatinya ya. Kalau kita pakai PHP, berarti kan ada 74 merpati dan dia akan masuk ke 73 sarang. 73 sarangnya itu bilangan yang mungkin ya. Dia kan bisa 1, 2, 3, 4 sampai nanti paling besar 73 kan. Tuh. Berdasarkan PHP saat ada 74 merpati yang masuk 73 sarang, pasti ada satu sarang yang berisi 2 merpati. Nah, itu berarti kan otomatis maksudnya kan P-nya itu tuh ada yang sama gitu loh, entah P1 sama P2 plus 13, nggak bisa ting P1 sama P2 plus 13, atau misalnya P3 sama P2 plus 13 atau yang lainnya gitu. Tapi kita juga memperhatikan urutan yang ini gitu. Si PI-nya itu kan antara 1 sampai 60. Oke. Kemudian si P1 plus 13 sama P37 plus 13 itu antara 14 sampai 73. Nah, kan P1, P2, P3 sampai P37 itu berbeda ya. Terus P1 plus 13, P2 plus 13 sampai P37 plus 13 juga berbeda. Berarti yang sama kan pasti bentuknya PJ sama dengan PI plus 13 ya. Tuh. Kita katakan kita udah pakai I belum? Ya udah pakai apa ya? Nah, PA sama dengan PB plus 13. Oke.
PB plus 13 dengan A-nya lebih dari B. Nah, diperoleh PA min PB sama dengan 13 kan? Nah, padahal PA tadi apa? PA kan apa? Lama waktu dia belajar dari hari ke-1 sampai hari ke A. Dan PB lama waktu dia belajar dari hari ke-1 sampai hari ke B. Nah, berarti otomatis waktu belajarnya dia dari apa? Hari ke B sampai hari ke A itu tepat 13 jam. Kan ini sudah memenuhi bahwa dia akan belajar tepat 13 jam. Dan periode harinya berurutan ya. Karena tadi kan kita udah buat dia bentuknya kan PI kan Q1 plus Q2 sampai QI. Jadi dia pasti berurutan kan. Tuh. Ya udah, dengan demikian ini tadi kita copy aja ya. Nggak cukup ya. Ya kan? Oke. Itu untuk yang nomor 3. Nah, nanti mungkin yang nomor 4 bisa dicoba sendiri ya sebagai latihan karena ini sebenarnya mirip mirip banget sama yang nomor 3. Cuma bedanya nanti berarti I-nya tuh dari 1 sampai 15. Kok 1 sampai 10. Kemudian nanti tinggal 60 kurang dari sama dengan 60-nya tuh diganti sama dengan 15. Dan ini tetap ya, ini lebih dari 1. Cuma beda di situ nanti ini analog aja caranya dari atas sampai bawah. Cuma nah yang membedakan di sini karena kita maunya jumlah banyak yang latihan itu 4, ya maka nanti di sini bukan P1 plus 13 tapi P1 plus 4. Gitu juga dengan nanti ini P2 plus 4, P37 plus 4. Nanti juga analog juga PHP-nya. Nah, nanti tuh dia benar. Berarti kalau ini tadi kan 10 terus 20. Nah, nanti akan ada 20 merpati yang masuk 19 sarang gitu. Nanti pasti ada 1 sarang atau dalam hal ini nilai dari PA itu sama dengan PB plus 4 gitu. Kalau di soal yang nomor 2 ya. Nomor 4. Nah, otomatis nanti serupa nih PA kurangi PB 4 berarti ada latihan pada periode tertentu yang jumlahnya tepat 4. Seperti itu. Untuk yang nomor 4. Tuh. Apakah ada pertanyaan untuk nomor 3 dan nomor 4? Tunggu sampai 20.00 ya biar pas kalian. Ini juga ada lebih. Maaf banget sekali lagi karena tadi emang internetnya bermasalah ya. Oke. Mungkin aku tunggu 4 menit lagi ya untuk memahami yang nomor 3 dan mungkin kalau ada yang mau nanya nomor 4.
Oke, karena udah 20.00, aku ini mungkin sekarang lagi akan aku akhiri ya. Secara keseluruhan ada pertanyaan nggak harus dari materi PHP, mungkin dari seluruh materi sebelum tes, apakah ada pertanyaan? Harusnya sih kalau misalnya banyak latihan sih masih aman sih untuk matis yang sebelum tes ya. Karena mungkin variasi soalnya memang banyak, tapi kalau sering latihan harusnya bisa mengerjakan. Tuh. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, aku mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di tutorial ke-6 ini. Maaf apabila tadi banyak kendala dan juga ada salah kata apapun perbuatan selama tutorial sebelum UTS ya. Nanti yang setelah UTS didiskusikan di grup aja ya, karena aku lihat-lihat yang setelah UTS tuh hari Jumatnya ada 2 kali libur kalau nggak salah. Nanti mungkin diganti malam seperti ini, atau ya nanti kita cari hari lain yang berdasarkan hasil polling ya. Nah, tapi kalau misalnya Jumatnya nggak libur, harusnya tetap seperti biasa, jam setengah 10 setengah 10 sampai 202 gitu. Sebelum kita mengakhiri tutorial, alangkah kita baiknya menutup dalam doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai.